Shalom, puji Tuhan bisa berjumpa kembali dalam sapaan firman Gembala pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Mengucap syukur bahwa Tuhan boleh pelihara kami sedemikian rupa, khususnya melalui kuasa firman-Mu yang akan terus menerangi kami di setiap langkah hidup di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bukakanlah hati kami dan singkapkanlah kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh tetap berdiri di atas dasar kebenaran firman dalam melangkah dan merancangkan apapun yang akan kami kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan dan menjadikan hidup kami menjadi alat berkat daripada-Mu. Terpuji nama-Mu, urapi kami semua di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita masih ada dalam suasana Paskah. Kita akan melihat dari kitab Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 27. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak, Ibu, Saudara, diceritakan di sini bahwa sebenarnya para murid-murid ya, ketika Yesus ditangkap, disalib, mati, maka di benak mereka berpikir bahwa ya sudah, semua akan selesai. Jadi mereka juga sudah berhenti dalam mengikut Yesus karena toh juga sudah mati. Nah, itu tergambar dari dialog dan diskusi yang sebenarnya kalau kita cermati, itulah suasana spiritualitas yang mereka sedang hadapi. Jadi tingkat spiritualitas itu sangat mempengaruhi mentalitas. Jadi sepertinya mereka pada waktu itu ada di posisi yang berada di tingkat ya kerohanian yang rendah, katakan begitu. Karena sepertinya ya mereka juga sedang dalam situasi yang sulit ya, dengan peristiwa yang baru saja mereka alami ya, antara percaya dan tidak ya. Nah, jadi istilah nabi yang tadi sempat saya baca, memang saya sengaja ulang 2 kali. Nah, itulah sebenarnya pemahaman mereka terhadap Yesus, bahwa mereka ya memang dalam waktu yang singkat agak sulit juga lah ya untuk mengenal secara komprehensif ya, mengenal secara utuh. Nah, sehingga mereka hanya memahami Yesus dalam kapasitas sebagai nabi yang memang berkuasa ya. Nah, jadi belum sampai pada satu pemahaman ya, yang utuh ya, mereka hanya mengenal sebagai nabi, sebagai guru. Ya memang mereka juga mengakui dia punya kuasa ya. Tapi mereka belum bisa melihat ya, bahwa Yesus itu adalah Mesias ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Petrus ya, Petrus dalam Lukas 9 ya, Lukas 9 ayat yang ke-20. Mari coba kita lihat Lukas pasal 9 ayat yang ke-20. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Jadi memang itu cara seorang guru kerap harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan merefresh ya, untuk mengetahui sejauh mana para murid memahami ya, satu topik atau seorang pribadi. Jadi di kacamata ya, dalam pemandangan dan di dalam diskusi dua orang yang sedang melakukan perjalanan ya, ke Emmaus itu, kita bisa melihat bahwa mereka mungkin mengakui ya, mereka mengatakan ya Yesus itu seperti seorang pahlawan gagah perkasa yang gugur di medan tempur.
Nah, karena memang ini ada persepsi, persepsi awal dari orang Israel yang berharap bahwa Yesus adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi ini kan tidak terjadi. Nah, sehingga mereka waktu itu menerima Yesus hanya sebagai Mesias politis lah, begitu ya. Jadi bukan Mesias sang juru selamat penebus dosa yang membebaskan kita dari belenggu kuasa kegelapan. Nah, sehingga sampai di situ harapan mereka putus. Nah, sehingga tidak heran kalau kita bisa memahami mimik dan intonasi mungkin suara mereka. Itu mereka menunjukkan wajah yang muram Jadi seperti kita lah yang sedang menghadapi satu persoalan yang kerap membuat kita menjadi muram Nah, yang lain halnya ketika kita sedang menghadapi satu kemenangan menggapai apa yang menjadi harapan kita Nah, sementara mereka juga masih simpang siur. Apa memang benar Yesus itu bangkit? Atau memang dicuri orang? Mayatnya direkayasa? Tidak Jadi bukan tidak ada kabar tentang kebangkitan Yesus. Mereka sudah dengar sendiri kesaksian-kesaksian dari para wanita. Yang mendapat informasi itu bukan dari manusia, tapi dari malaikat. Tapi mereka masih belum bisa bangkit. Mereka masih belum bisa mengalami kuasa kebangkitan itu karena dalam keraguan. Sering dalam percakapan dialog teologis, sering orang terpancing untuk bertanya, gimana membuktikan bahwa Yesus itu bangkit? Tidak dengan teori, tidak dengan doktrin semata-mata, tapi kita sebagai orang percaya harus membuktikan kebangkitan Kristus itu dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit? Nah, disitulah kita dituntut untuk memperlihatkan kualitas iman kita, level rohani kita, semangat, spiritualitas kita. Jadi karena mereka terbawa oleh arus pemikiran mereka sendiri, kebingungan mereka sendiri, mereka nggak menyadari bahwa yang ada bersama dengan dia itu, mereka itu adalah Yesus. Nah, ini juga kerap terjadi dalam hidup kita, bukan? Persoalan begitu menumpuk dalam perjalanan kehidupan kita sehingga kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada Yesus yang selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak bisa hanya mengandalkan indera kita, pandangan kita, tapi kita harus lebih percaya kepada kitab suci, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa aku hidup karena percaya kepada kitab suci, bukan karena melihat.
Ya, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan mengatakan ya mereka belum cukup cerdas, ya, alias bodoh. Karena apa? Karena lamban hatinya untuk menyerap. Ya, hatinya lambat untuk menyerap kebenaran. Ya. Saya pernah melihat ada satu pamflet yang besar, ya, di jalan tol dari Tanjung Priok mau menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya, itu ada tulisan besar, ya, tapi di bawahnya ada tulisan kecil. Saya berapa kali lewat, saya mau mencoba membaca itu tulisan kecil di bawah itu apa, tapi tidak berhasil. Tapi tulisan yang besar berkata begini, bahwa kebenaran bisa dikalahkan, tapi kebenaran tidak pernah salah. Ya. Kebenaran bisa dikalahkan, tapi kebenaran tidak pernah salah. Yesus seolah-olah telah dikalahkan, tapi hari ini dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, Saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam perjanjian lama itu orang disebut bodoh, ya, kalau ia tidak membiarkan firman Tuhan mempengaruhi sikap hidup dan pemikirannya. Itu kalau kita belajar, ya, di perjanjian lama. Jadi orang disebut bodoh kalau dia tidak bisa menyerap. Ya. Nah, jadi firman itu harus menjadi sumber inspirasi, bukan yang lain. Ya, firman itu harus menjadi sumber motivasi. Ya. Nah, itu yang benar. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan para murid. Mereka sulit mempercayai apa yang telah mereka dengar dari para nabi. Mereka sulit menerima apa yang ditulis di dalam kitab suci. Karena mereka memiliki gambaran sendiri-sendiri. Jadi mari kita semua memfokuskan pemahaman kehidupan kita di dalam kitab suci, Alkitab kita. Mereka mungkin cepat dengar, tapi juga cepat hilang. Masuk kiri, keluar kanan. Jadi kalau kita mau menjadi seorang murid yang sejati, menjadi murid pengikut Kristus, maka kita tidak boleh ragu. Nah, kita harus memahami kebenaran firman sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi pemahaman yang benar akan firman Tuhan itu akan mempengaruhi cara pandang, ya, sikap hidup kita. Jadi kalau kita tidak memahami firman yang utuh, kita hanya memahami firman, ya, sepotong-sepotong. Kita hanya memilih firman yang kita sukai saja, maka itu tidak akan membantu kehidupan keimanan kita. Kita harus membiasakan diri untuk tekun, belajar firman dalam pimpinan Roh Kudus tentunya. Terlebih dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan akhir zaman yang akan diwarnai dengan berbagai ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kepada Alkitab. Saya tidak pernah berhenti untuk terus menghimbau
Mari kita kembali kepada Alkitab. Tuhan tolong kita semua, sehingga kita menjadi orang Kristen yang senang belajar Alkitab. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang tertulis, yaitu Alkitab yang masih boleh kami baca. Biar Roh Kudus buatlah kami memahami apa yang kami baca, sehingga iman kami pun boleh bertumbuh. Kami boleh menjadi orang Kristen yang kuat, mampu mengatasi berbagai tantangan zaman ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau beri kepada kami sebagai roti surgawi, air surga yang mengenyangkan dan memuaskan dahaga jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.